Di dunia kesehatan, komunikasi bukan hanya sekadar berbicara, melainkan sebuah seni yang membutuhkan kejelian, empati, dan pemahaman yang mendalam. Dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, terutama bagi para profesional di bidang farmasi, yaitu komunikasi farmasi. Komunikasi farmasi adalah salah satu keterampilan yang seringkali diabaikan, padahal peranannya sangat besar dalam menjamin keselamatan pasien, efektivitas pengobatan, serta pemahaman pasien terhadap terapi yang sedang dijalani. Namun, bagaimana kita bisa menguasai komunikasi yang benar dalam dunia farmasi? Apa saja pertanyaan-pertanyaan kunci yang perlu kita pahami untuk memulai komunikasi yang efektif dengan pasien? Dan yang tak kalah penting, teknik-teknik komunikasi apa yang perlu diterapkan agar pesan yang kita sampaikan benar-benar dipahami oleh pasien? Dalam video ini, kita akan membahas hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika kita berbicara langsung dengan pasien. Bagaimana kita bisa menciptakan hubungan yang saling percaya, sekaligus memastikan bahwa pasien menerima informasi dengan jelas dan mudah dipahami. Tentu saja, ini semua bertujuan untuk memberikan hasil terbaik dalam pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Mari kita menggali lebih dalam mengenai topik ini. Definisi komunikasi farmasi. Komunikasi farmasi didefinisikan sebagai suatu proses interaksi yang terstruktur dan efektif antara apoteker dengan pasien, tenaga kesehatan lainnya, atau masyarakat umum, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang relevan, tepat, dan jelas mengenai obat-obatan dan produk farmasi lainnya. Proses ini melibatkan pertukaran informasi yang mencakup berbagai aspek terkait penggunaan obat, seperti dosis yang benar, cara penggunaan, potensi efek samping, interaksi obat, serta pengelolaan penyakit yang terkait dengan terapi farmasi. Komunikasi farmasi yang efektif sangat penting dalam mendukung pasien untuk membuat keputusan yang tepat terkait pengobatan, meningkatkan pemahaman pasien tentang terapi yang dijalani, serta mempromosikan kepatuhan terhadap pengobatan yang diresepkan. Selain itu, komunikasi yang baik antara apoteker dan pasien dapat memperkecil risiko kesalahan pengobatan, mengurangi dampak negatif dari penggunaan obat yang tidak tepat, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Pertanyaan kunci dalam komunikasi farmasi. Dalam komunikasi farmasi, pertama, apakah Anda mengetahui nama obat yang Anda konsumsi? Kedua, bagaimana Anda mengonsumsi obat ini? Ketiga, apakah Anda mengalami efek samping atau masalah setelah menggunakan obat ini? Keempat, apakah Anda sedang mengonsumsi obat lain atau suplemen tambahan? Kelima, apakah Anda memiliki alergi atau kondisi medis tertentu yang perlu kami ketahui? Keenam, apakah Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran mengenai pengobatan ini? Teknik komunikasi farmasi yang benar dan efektif. Pertama, pendekatan personal patient-centered approach. Kedua, penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas. Ketiga, teknik teach-back. Keempat, pemberian informasi secara bertahap. Kelima, menyediakan media pendukung visual aids. Keenam, mendorong diskusi dan mengajukan pertanyaan. Ketujuh, pemberian instruksi yang jelas dan tertulis. Kedelapan, memberikan dukungan berkelanjutan. Kesembilan, menyesuaikan komunikasi dengan karakteristik pasien. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan komunikasi kepada pasien. Dalam komunikasi kepada pasien, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan menurut Jurnal Kefarmasian. Antara lain, pertama, keterbukaan dan kejelasan informasi. Kedua, empati dan pendekatan personal. Ketiga, mendengarkan dengan aktif. Keempat, penyampaian informasi yang tepat waktu. Kelima, penggunaan bahasa yang sederhana. Keenam, memberikan ruang untuk pertanyaan. Ketujuh, menghormati keputusan pasien. Semoga informasi yang telah disampaikan tadi dapat membantu dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dalam praktik farmasi. Perlu diingat, komunikasi yang baik adalah kunci utama dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi pasien. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.